Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi terkait dengan praktik audit. Nah, di video kali ini itu kita membahas di TM 11 ya, atau TM pertemuan ketiga setelah UTS. Nah, di sini auditnya terkait dengan PPE ataupun Property, Plant, and Equipment, atau yang sering kita dengar sebagai aset tetap gitu. Jadi ini sebagai audit dari aset tetap. Aset tetap. Nah, sebenarnya kalau di praktik audit sendiri, itu kita nggak, kalau misalnya teman-teman bisa lihat gitu kan dari dosen yang ngajarin maupun dari kelas-kelas lain, kalau misalnya kita diskusi dengan teman-teman gitu, di praktik audit ini biasanya di kelas itu langsung membahas terkait dengan soal gitu kan dari kasus di buku Pak Sukrisna Agus. Nah, jadi memang praktik audit ini sebenarnya lebih ke langsung praktiknya gitu dari bagaimana sih audit-audit gitu. Karena kalau misalnya materi sendiri itu lebih ke AKSK-nya kemarin gitu. Nah, mungkin di sini kita kayak agak nge-review gitu kan. Ini PPT dari salah satu dosen. Jadi terkait dengan audit atas PPE. Nah, tujuan dari audit atas plan aset ataupun aset tetap ini apa gitu? Nah, ini tuh sebagai internal kontrol yang baik atas aset tetap. Jadi, kita tuh sebagai auditor, kita memastikan apakah kontrol si perusahaan atas aset tetapnya itu udah baik atau belum. Apakah mungkin ada aset tetap yang salah catat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita tuh melihat juga right and obligation-nya. Ataupun kalau dalam hal ini aset, itu kan biasanya tuh kepunyakan ya kan, kepemilikannya. Berarti right-nya, kita lihat nih, apakah misalnya dibilang perusahaan A itu punya sebuah gedung. Gedung namanya gedung X lah ya. Nah, itu di laporan keuangannya itu menyebutkan dia punya gedung X. Apakah itu tuh, ini kan kita mau cari nih right-nya. Jadi kayak kepemilikannya, apakah benar gedung ini punya si perusahaan tersebut atau enggak gitu. Nah, di sini kita mau lihat tuh, memastikan apakah dari surat-suratnya gitu kan, ataukah transaksi pertama kali belinya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu terkait dengan memastikan penambahan aset. Jadi biasanya di aset ini terutama kayak kita sering dengar itu gedung biasanya. Nah, gedung ini mungkin ditambah lagi gitu kan, ditambah kamar ataupun ditambah ruang baru gitu kan, dibangun apa kayak suatu atau enggak diganti lantainya jadi keramik gitu kan kalau di Akpem kita dengar. Nah, apakah dia itu masuk ke capital expenditure atau dia itu bisa dimasukin pengeluarannya tuh misalnya tadi pengeluaran untuk keramik. Apakah itu bisa dimasukin ke dalam akun gedungnya atau dia tuh harusnya expense gitu kan, diakui sebagai biaya di tahun berjalan. Nah, ini juga kita cek gitu. Nah, apakah setelah itu saat ada penambahan aset gitu kan, itu apa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang? Diotorisasi ini kayak ditandatangani ataupun di kayak pejabat yang atasan-atasannya gitulah, udah setuju gitulah. Nah, jangan-jangan itu tanpa persetujuan dari atasan ataupun bagian yang megang di asetnya gitu kan. Nah, apakah ada didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar? Jangan-jangan fiktif lah gitu, ataupun jangan-jangan nggak ada bukti gitu dari, jadi kalau misalnya nggak ada bukti itu seharusnya misalnya pengeluarannya tuh 3 juta dicatatlah 5 juta atau sebaliknya gitu kan. Nah, selanjutnya ada disposal. Kita tuh juga memastikan dari disposal dari aset. Disposalnya apa? Disposal ini kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya itu kan kayak pemberhentian ataupun kayak penghapusan lah dari aset tetapnya. Nah, waktu dihapus ini kenapa sih aset tetap dihapus? Itu biasanya ada beberapa penyebab, teman-teman. Itu ada apakah aset itu dijual?
Itu kan berarti kalau misalnya dijual kan asetnya udah nggak ada lagi di kita, berarti kita hapus gitu kan. Atau mungkin asetnya ditukar. Berarti kan kalau ditukar yang punya kita yang lama, berarti kan udah nggak ada lagi di buku catatannya. Nah, yang ketiga, apakah mungkin aset ini udah hilang ataupun rusak gitu. Jadi harus dihapus dari pencatatannya. Hilang atau rusak. Nah, yang terakhir itu bisa jadi apa ya? Aset itu udah memang habis masa manfaatnya dan tidak digunakan lagi lah gitu. Nggak digunakan lagi atau mungkin dibuang lah. Gitu kan? Nggak digunakan lagi. Nggak digunakan lagi lah gitu. Nah, mungkin ada lagi di luar lain ini, tapi yang kita belajar kayaknya ini rata-rata. Kalau nggak dijual ya ditukar gitu kan, ataupun hilang atau rusak, ataupun emang dibuang gitu, udah nggak dipakai lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada jadi disposal aset tetap ini dia itu udah dicatat dengan benar dan udah diotorisasi atau belum gitu, udah disetujui step-stepnya tuh kan, itu udah sesuai nggak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya disposal aset tetap ini dengan cara penjualan, tukar tambah, penghapusan aset, itu kan biasanya ada gain atau loss. Nah, ini pencatatannya gimana gitu, apakah udah benar atau belum, itu juga kita pastikan. Nah, terus selanjutnya juga, jadi di aset ini kayak agak banyak gitu stepnya ya. Jadi kalau misalnya kita tahu aset itu kan, kita kenapa sih dapat aset? Karena kita beli gitu kan. Jadi kita nanti ada uji pembeliannya juga. Terus aset ini masa jangka waktunya panjang. Jadi dia itu kita cek juga setiap tahunnya tuh akunnya tuh. Sorry baca. Mana ya? Nah nih. Nah asetnya itu dicatat udah benar atau belum akunnya, saldonya gitu ya. Nah terus jangan lupa juga aset ini dia tuh selalu ada depresiasi, ya kan? Jadi nanti kita uji juga sekalian sama depresiasinya. Nah terus aset ini juga kalau dibuang berarti kan ada penghapusannya. Nah kita uji juga nih kalau ada penghapusan gitu. Penghapusan gitulah. Nah jadi kalau misalnya teman-teman kita belajar sebelumnya itu misalnya akun apa? Akun piutang gitu kan. Piutang tuh ya cuma piutangnya gitu kan. Paling dia berhubungan dengan ada saat penjualan gitu-gitu kan. Makanya ada utang. Ada piutang maksudnya. Nah kalau misalnya aset tetap, ini cuma aset tetap aja dia ada siklusnya gitu agak panjang gitu. Makanya di saat teman-teman kalau udah ngerjain kasus juga itu agak panjang gitu. Jadi nanti penyusutannya juga kita lihat apakah udah benar, udah sesuai dengan SAK atau enggak gitu. Terus meriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, aset tetap ini juga bisa dijadikan sebagai jaminan oleh perusahaan. Nah, kita cek tuh. Terus disclosure dan presentation. Di sini kita lihat bagaimana sih dia sajiin di neracanya, apakah udah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak. Oke, kita next. Nah, kita lihat karakteristik dari plan aset sendiri atau aset tetap, itu dia expected useful-nya itu ataupun masa penggunaan ya hidupnya gitu kan, kayak masa penggunaannya lah kan, masa hidupnya itu ada lebih dari setahun. Misalnya kayak rumah tuh biasanya kan nggak setahun habis gitu, jadi kayak bisa dipakai sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Tapi kalau misalnya persediaan, contohnya kertas, itu mungkin sehari udah dipakai udah hilang gitu, udah habis gitu kan. Nah, jadi kalau plan aset ini karakteristiknya tuh biasanya expected useful life, jadi lebih dari setahun gitu. Bisa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, dan sebagainya. Nah, digunakan dalam operasi bisnis. Jadi biasanya dia itu digunakan untuk bisnis. Contoh tadi, gedung itu untuk sebagai kantor. Terus misalnya ada mobil itu untuk mungkin digunakan dalam pengiriman barang-barang kantor dan lain sebagainya. Nah, nilainya relatif material. Teman-teman tahu juga kan, maksudnya kayak apa ya? Kayak antara apa sih? Misalnya gedung-gedung itu kan mahal kan dibandingkan misalnya dengan kertas, itu kan jauh harganya. Nah, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Jadi biasanya aset tetap nih dia tuh bukan untuk dijual tapi untuk itu tadi untuk digunakan dalam operasi bisnis. Misalnya
gedung itu digunakan untuk kantor, bukan untuk dijual. Nah, selanjutnya apa aja sih akun-akun yang relate, yang berhubungan dengan plan aset. Nah, akun yang berhubungan dengan plan aset ini sendiri itu kalau misalnya di asetnya itu ada cash, inventory, supplies, dan lain sebagainya. Nah, untuk bebannya itu juga ada COGS, rent expense, property tax, expanding, pokoknya yang berhubungan dengan plan aset, gitu kan. Dan juga kalau misalnya liabilities itu ada account payable, rent payable, ataupun deferred property tax, income tax payable, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya pembagian di aset tetapnya sendiri itu ada land, building, klasifikasi akunnya itu ada equipment gitu kan. Ada furniture and tool. Furniture nih kayak biasanya apa ya? Furniture nih kayak meja, kursi gitu-gitu kan. Vehicle, terus leasehold improvement, dan juga CIP, construction in progress. Nah, ini tuh kayak biasanya tuh CIP ini digunain kayak misalnya bangunan lagi dibangun. Nah, itu nggak disebut building dulu karena masih progress, masih proses. Nah, misalnya kayak gini kan, bangunan ini kan dia belum disebut building. Dia itu disebutnya CIP gitu karena masih dalam progress. Nah, selanjutnya fokus audit dari PPE ini sendiri, kita tuh kayak verifikasi akuisisi yang terjadi pada periode berjalan. Terus kita lihat juga penyusutan dan akumulasi penyusutannya itu udah benar atau belum. Terus retirement aset. Retirement tuh sama kayak tadi disposal, jadi kayak penghapusan asetnya gitu ya. Ada gain atau loss on disposalnya itu apa udah betul atau enggak gitu kan. Nah, kategori pengujiannya tuh bisa di sini terbagi atas 5. Yang pertama, analytical prosedur. Jadi ini tuh kayak prosedur analitis yang dia tuh di awal kali ada yang kayak perbandingan rasio tuh biasanya di analytical prosedur. Terus akuisisi tahun berjalan, misalnya saat pembeliannya gitu kan, itu kayak mana pencatatannya. Terus retirement asetnya saat penghapusan, terus ending balance, akun saldonya, ini saldo dari aset tetapnya, terus juga terkait dengan depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nah, ini tuh lebih lanjutnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, ini contoh analytical prosedur ataupun prosedur analitis. Nah, di sini itu tuh biasanya tuh kita pakai rasio yang kayak aku bilang tadi. Dia tuh biasanya kalau di aset tetap itu membandingkan beban penyusutan terhadap total aset tahun sebelumnya. Total aset dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini dibandingin dengan tahun sebelumnya. Nah, terus juga membandingkan akumulasi penyusutan terhadap total aset dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tuh dikasih tahu juga ya. Jadi kalau misalnya ini tuh dilihat kan rasionya, misalnya tahun lalu 3%. Tahun sekarang itu 4% mungkin. Rasio industri sejenis juga mirip-mirip. Oh, ya nggak masalah berarti gitu kan. Berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di tahun ini 3%. Terus di tahun lalu 3%, tahun ini sekarang 15% misalnya. Kan jauh banget nih. Sedangkan di industri terkait itu 4% misalnya. Nah, ini tuh ada kemungkinan salah gitu. Kemungkinan salahnya di mana dikasih tahu nih possible misstatement-nya. Apakah mungkin kemungkinan salahnya itu possible-nya itu kemungkinan kesalahannya itu ada di beban depresiasi atau di akumulasi depresiasinya. Jadi kita bisa cek nih. Kalau lihat rasionya tuh jauh kali kayak ini kan, ada yang kemungkinan salah saja itu berarti kalau rasio dari perbandingan beban penyusutan sama total aset ada kemungkinan salah di beban depresiasi dan akumulasi depresiasi gitu. Jadi gitu cara bacanya ya. Nah, terus juga misalnya membandingkan repair itu perbaikan dan maintenance cost-nya, biaya dari perbaikannya dengan tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan salahnya itu di kapitalisasi biaya repair dan maintenance. Terus membandingkan manufacture cost biaya dari manufaktur terhadap kapasitas produksi dengan tahun sebelumnya. Ini untuk lihat apakah mungkin ada kalau misalnya salah nih, kesalahannya itu bisa jadi di perawatan yang idle dan juga penghapusan aset yang belum dihapus. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita tuh kategori pengajiannya itu di tahun berjalan saat akuisisi. Jadi kalau ada pembelian di tahun berjalan, itu kan biasanya sekali beli aset tetap itu kan mahal. Kita contoh lah gedung, kita beli 2M misalnya. Kan besar kali itu, berarti ada pengeluaran
di tahun itu cash sebesar ataupun masih utang gitu kan, ada pengeluaran sebesar 2M. Kan besar tuh. Nilainya biasanya material. Kalau misalnya aset tetap. Nah, akuisisi aset tetap ini kan punya pengaruh jangka panjang gitu kan. Jadi harus ada dokumen dasar dan juga kayak property master file-nya tuh. Jadi dilakukan test of control, jadi terkait dengan kontrolnya. Kayak mana kontrol ataupun apa sih kontrolnya lebih kayak pengujian gitu kan. Jadi kayak kontrol ini kayak lebih mungkin ke sistemnya ya, kayak kontrol dari perusahaannya itu kayak mana. Kalau misalnya di saat beli aset tuh kayak mana, mungkin prosedurnya tuh harus ada yang tanda tangan bla bla bla, harus diotorisasi oleh orang tertentu gitu kan. Nah itu tuh kita lihat tuh kontrolnya kayak mana. Dan juga substantif tesnya, jadi kayak menguji materialitas dari si aset tetapnya itu juga gitu. Terus dilakukan test of detail balance jadi ini dilihat saldonya ya. Detail of balance ini saldonya atau rincian saldo dari aset tetap. Gedung tuh dicek nih saldonya gitu. Nah, kalau di sini dibilang sendiri tujuan audit saldo itu ada di sini untuk yang TODB di aset tetap. Ini test of detail balance ini kita singkat juga TODB. Jadi itu 7 objektif. Exclude dia mengecualikan realizable value gitu kan. Karena ini kan masih tahun berjalan kan. Di tahun berjalan itu kan berarti masih kayak ini tuh kan kayak akuisisinya, yang dicek itu akuisisi ataupun saat pembelian. Jadi kan saat pembelian tuh kan pasti pakai nilai cost ya. Biasanya realizable value ini lihat di akunnya tuh di setelah berjalannya gitu di akhir tahun ataupun ya di akhir tahun biasanya. Nah di sini kan dibilang 7 kecuali realizable kan. Nah aku mau tunjukin ke teman-teman. Jadi kalau misalnya di materi APSK itu saldo itu pengujian atas saldo ataupun TODB test of detail balance itu tujuan auditnya itu ada 7 ya. Jadi termasuk realizable value-nya ada 7 gitu. Ada eksisten nih keberadaan dari kalau misalnya di sini aset tetap berarti aset tetapnya, completeness-nya berarti apa sih kelengkapan dari pencatatannya, apakah aset-aset itu udah dicatat semua di akun-akunnya itu, terus akurasinya, keakuratannya, cut off-nya, masa apa sih? Masa cut off lah, akhir tahun gitu kan, ke akhir pembukuan, terus detail tie-in, terus realizable value-nya, jadi biasanya di akhir tahun ya, dilihat dari nilai wajarnya gitu lah, realizable value. Terus dilihat dari hak dan kewajibannya. Oke, nah di sini, jadi aku nggak tahu nih kenapa dibilang 7 kecuali realizable. Seharusnya kan kalau kecuali realizable nih 6 malah ya. Nggak termasuk realizable ini berarti jadi 6. Nah terus TODB ini, ataupun saldo ya, test of detail balance, test dari saldo itu, yang kita bahas sebelumnya itu akan tadi ada beberapa tujuan gitu kan. Ya ini tadi. Existence, completeness gitu-gitu kan. Nah, di sini sebentar. Coba ya kita bandingkan karena detail. In, akurasi, existence, ada, completeness ada, akurasi ada, classification. Oh, sorry, aku udah tahu nih. Kenapa tadi dibilang ada 7? Kita kan padahal kita hitung ada 6 ya, seharusnya kalau misalnya nggak termasuk realizable. Di sini tuh mereka tuh, di sini di PPT ini nambahin klasifikasinya. Gitu, pengklasifikasiannya. Sedangkan kalau di materi AKSK tuh nggak ada, gitu kan, classification-nya. Nah, itu aja cuma bedanya. Nah, di sini tuh kalau misalnya auditnya tuh mau periksa terkait dengan akuisisi tahun berjalan totalnya sama, baik di schedule-nya, di master file-nya, ataupun di general ledger-nya gitu kan. Di buku besarnya itu harus sama seharusnya nilainya kan. Jadi ini untuk menguji detail tie-in gitu. Jadi prosedurnya kayak mana? Bisa di voting ataupun dihitung gitu saat nilai akuisisi, terus dilihat juga di tracing dilihat di master file-nya itu nilainya berapa gitu waktu di akuisisi, terus juga bisa dilihat di buku besarnya apakah nilai-nilai ini sama atau enggak gitu kan, detailnya tuh sama atau enggak. Nah selanjutnya tuh kalau misalnya eksisten keberadaannya
apakah aset tetap itu benar-benar ada gitu kan. Itu bisa dilihat dari vendor invoice dan acceptance report. Dan juga kita bisa ngecek langsung secara fisiknya, gedung itu ada atau enggak. Ini yang paling sering dilakuin tuh observasi fisiknya langsung ya. Nah, selanjutnya completeness. Apakah semua terkait dengan aset tetap itu udah dicatat nggak gitu, komplit, udah lengkap nggak tercatat. Nah, ini tuh kita lihat nih, cek detail dari invoice-nya, terus kita lihat ke buku besarnya, apakah udah dicatat semua. Terus kita lihat juga review perjanjian lease dan sewa. Nah, sekarang sebenarnya terkait dengan aset tetap ini paling sering termasuk juga di kasus yang kita bahas di buku Pak Sukrisno Agus di modul 7 kalau nggak salah. Itu lebih ditekanin terkait leasingnya kalau nggak salah ya. Jadi terkait dengan, karena kan leasing ini kalau kita ingat di AKM, sebenarnya lebih banyak di materi audit ini lebih banyak AKM sih kalau misalnya bisa kita bilang. Kita harus kuat di AKM-nya gitu kan, di akuntansinya. Kalau teman-teman ingat tuh, list ini tuh dia ada terbagi dua. Ada operating list, sama finance list, kalau aku nggak salah ingat. Nah, jadi dia tuh kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu yang dia tuh nanti dicatat di operating, ataupun kalau misalnya udah memenuhi syarat tertentu, dia tuh dicatat jadi finance list kayak itu. Nah, kalau aku nggak salah, kalau misalnya finance list ini harus dicatat di aset, dia harus dicatat gitu kan. Tapi kalau misalnya operating ini nggak perlu dicatat. Jadi keduanya punya karakteristik yang berbeda gitu dalam pencatatannya. Makanya ini tuh jadi salah satu fokus juga gitu di auditnya gitu. Nah, jadi untuk ini sendiri kita harus pahami lagi di materi AKM-nya. Sebenarnya ranah audit ini ya ini gitu kan, kita mengetahui dari apa aja sih tujuan audit, terus prosedurnya kayak mana gitu kan. Nah, untuk waktu kita ngeceknya langsung, itu kita harus paham nih terkait dengan akuntansinya juga. Gitu. Nah, terus kita lihat apakah nilainya udah akurat, kita lihat dari invoice-nya bisa, terus klasifikasinya apakah udah benar-benar diklasifikasiin benar gitu kan. Jangan-jangan tadi tuh sewanya tuh cuma dicatat run expense, padahal harusnya udah dikapitalisasi gitu kan. Atau dia masuk ke finance list harus dicatat di aset. Nah, selanjutnya kita lihat cut off-nya, kita lihat transaksi-transaksi yang mendekati tanggal neraca di periode berjalan, dan juga kita lihat dari right-nya, kepemilikannya. Apakah aset itu benar-benar dimiliki perusahaan atau enggak. Terus selanjutnya terkait dengan retirement aset ataupun penghapusan aset. Nah, tujuan dari auditnya itu untuk mengumpulkan bukti yang cukup gitu. Jadi pelepasan aset telah dicatat dan pada jumlah yang benar gitu. Waktu aset itu dilepas itu udah dicatat dan juga jumlahnya udah benar. Jadi jangan cuma dicatat tapi angkanya salah gitu kan. Jadi prosedur auditnya itu detail tie-in. Jadi kita lihat di schedule-nya, terus kita cari di bukti-bukti pelepasannya, kita lihat harga nilainya gitu kan. Terus kita lihat nih dari depresiasi. Biasanya kan aset itu kan didepresiasi. Jadi kita lihat tuh setelah akunnya itu didepresiasi nilainya semana kayak itu. Jadi kita lihat seharusnya nilainya tuh seharusnya berapa gitu. Jadi apakah udah sama semua atau enggak gitu pencatatannya. Terus kita lihat review aset baru untuk replace aset lama. Ini kalau misalnya terjadinya pertukaran. Jadi pertukaran aset baru dengan aset lama. Aset lama kita kasih ke orang, aset baru kita terima. Berarti kan kita ada dapat aset lain kan. Satu aset kita lepas, satu lagi aset kita dapat gitu. Nah, kita review tuh asetnya. Mungkin ada gain loss gitu kan, dan lain sebagainya. Apakah pakai nilai wajar atau lain sebagainya. Nah, kita lihat analisa dari gain atau loss-nya. Ini loss. Disposal aset. Dan klasifikasi dalam income statement. Jangan-jangan yang seharusnya dicatatnya tuh di laba rugi, dicatatnya ke OCI gitu. Jadi kita lihatlah analisa. Terus review modifikasi pabrik dan lini produk, perubahan equipment, property tax. Jadi kan kalau bangunan itu biasanya ada tax bangunannya juga gitu kan, dan lain sebagainya. Terus lakukan Q&A dengan manajemen terkait dengan pelepasan asetnya. Jadi kayak kita tanya-tanya juga lah untuk apakah sebenarnya si perusahaan ini udah benar nggak sih nyatetnya gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan ending balance plan aset. Jadi
saldo akhir dari plan aset biasanya di akhir tahun gitu kan. Jadi kita lihat, kita uji saldo lah. Jadi makanya dibilang test of detail balance. Jadi tes atas saldo gitu. Nah di sini tujuan auditnya itu ada 8. Kalau misalnya kita lihat tadi kan ada 7 ya. Nah, di sini 7 ditambah satu lagi yaitu klasifikasi. Jadi ada 8. Nah, terus terkait dengan depresiasi expense-nya, beban depresiasinya tuh kan kita uji juga nih terkait dengan beban depresiasi dan juga akumulasinya. Nah, beban depresiasinya tuh kita apa tujuan auditnya itu kita melihat keakurasiannya. Apakah selama ini aset itu didepresiasi ini tuh udah benar nggak, udah akurat nggak, nilainya udah benar nggak gitu kan. Jadi konsisten, dilihat dari konsisten polis penyusutannya. Jadi misalnya pakai penyusutan garis lurus. Jadi setiap tahun tuh harus garis lurus. Nggak bisa, misalnya tahun pertama garis lurus, tahun kedua pakai saldo berganda, tahun ketiga pakai akun lainnya, itu nggak bisa, nggak konsisten. Karena kalau misalnya nggak konsisten gitu, bisa jadi dimanipulasi gitu nilai-nilai dari asetnya. Terus kita lihat kan metode penyusutannya, di sini useful life asetnya, ataupun masa hidup asetnya, estimasi residu value gitu, nilai akhir dari aset, terus ketentuan depresiasinya dan pelepasannya dan juga kebenaran dari perhitungannya. Di sini yang terakhir dari akumulasi depresiasi itu tujuan audit atas saldonya itu yaitu detail tie-in. Jadi kita melihat detailnya itu kan, pencatatannya itu udah dicatat dengan benar nggak? Maksudnya udah sama semua nggak nilai-nilainya gitu. Jadi dicek di sini di footing saldo dalam master file dibandingkan dengan general ledger, udah sama nggak sih angkanya gitu. Terus akurasinya tuh, saldonya tuh udah akurat atau enggak. Jangan akumulasinya tuh tadi karena salah depresiasi, maka akumulasinya tuh juga salah. Oke, selanjutnya mungkin udah cukup segitu aja. Dan dulu presentasi dari hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nah, di sini tuh teman-teman bisa buat di sini standard.id dotnya titik id / garis miring bebas. Nah, teman-teman di sini bisa isi apa aja masukan ataupun saran gimana pembahasan ke depannya ataupun soal-soal yang mau dibahas. Oh ya, untuk pembahasan soal dan kasus sendiri itu ada di video selanjutnya gitu ya, dibahas oleh temanku yang lain. Mungkin sekian dari presentasi kali ini. Dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan semangat.